Shalom teman-teman semua, selamat datang ya. Coba deh, pernah nggak sih kalian pas lagi jalan ngeliat tumpukan sampah di pinggir jalan yang ganggu pemandangan? Atau ngerasa, kok sekarang makin gerah ya? Nah kali ini kita mau ngobrolin topik yang penting banget, yang sebenarnya ada di sekitar kita tiap hari, bahaya kerusakan alam. Tapi bukan cuma itu, kita bakal lihat gimana iman kita sebagai orang Kristen ternyata punya panggilan khusus untuk kita bertindak. Shalom. Oke, coba deh kita lihat sama-sama gambar ini. Ini tuh bukan cuma foto biasa teman-teman, ini adalah kenyataan. Mulai dari polusi udara, hutan yang ditebang habis, sampai sampah yang numpuk di mana-mana. Bumi kita, ciptaan Tuhan yang luar biasa, sekarang ini lagi sakit. Dan ini fakta yang udah nggak bisa kita tutup-tutupi lagi. Pasti muncul pertanyaan, kok bisa separah ini ya? Dan yang paling penting buat kita nih, apa urusannya sama iman kita sebagai siswa Kristen? Apa Alkitab cuma diam aja soal isu lingkungan? Oh, tentu saja enggak. Yuk kita gali bareng-bareng jawabannya. Oke, jadi langkah pertama, kita harus berani menghadapi kenyataan krisis ini. Kita perlu sadar kalau planet kita ini memang lagi nggak baik-baik aja. Gejala-gejalanya tuh udah terasa banget kan? Ini bukan lagi berita dari negara lain. Banjir, tanah longsor, rasanya makin sering kita dengar. Cuaca juga jadi aneh, kadang panasnya luar biasa, tiba-tiba hujan ekstrim. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, kualitasnya terasa makin menurun. Ini semua teman-teman adalah tanda-tanda dari satu penyakit besar, kerusakan lingkungan yang sebagian besar disebabkan oleh ulah kita, manusia. Jadi, dampaknya itu serius banget. Ini bukan lagi cuma soal menyelamatkan pohon atau hewan langka, ini soal kita juga. Saat alam rusak, kehidupan manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan yang lain itu ikut terancam. Kita semua ada dalam satu kapal yang sama. Nah sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi. Masalah lingkungan ini ternyata bukan sekedar masalah teknis atau sains. Akarnya itu jauh lebih dalam. Dan letaknya ada di dalam hati kita sebagai manusia. Betul banget. Krisis lingkungan ini pada intinya adalah cerminan dari krisis moral dan spiritual kita. Ini semua tentang cara kita memandang dunia dan tempat kita di dalamnya. Ini persoalan hati. Salah satu biang keladinya adalah pola pikir yang disebut antroposentrisme. Ini adalah pandangan yang keliru yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya. Kita jadi melihat alam cuma sebagai sumber daya, sebagai objek yang bisa kita keruk habis demi keuntungan kita sendiri, tanpa mikirin dampaknya. Dan kalimat ini rasanya merangkum semuanya dengan pas. Akar dari semua kerusakan ini adalah satu hal, keserakahan manusia. Keinginan untuk dapat lebih, dan lebih banyak lagi tanpa peduli pada ciptaan Tuhan yang lainnya. Terus, gimana iman kita menjawab krisis moral ini? Nah, Alkitab ternyata ngasih kita jawaban yang sangat jelas dan kuat tentang peran kita seharusnya di bumi ini. Bahkan ya, ada loh cabang teologi yang khusus membahas ini. Namanya ekoteologi. Gampangnya gini, menjaga alam itu bukan hobi atau pilihan buat orang Kristen. Buat kita, ini adalah bagian dari tanggung jawab iman. Sebuah perintah langsung dari Tuhan. Prinsip yang pertama dan paling dasar, bumi ini bukan punya kita. Mazmur 24 ayat 1 bilang dengan sangat jelas, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Coba deh renungkan itu. Artinya, kita ini cuma numpang. Kita ini cuma pengelola, bukan pemilik. Dan kalau kita lihat dari awal banget di kitab Kejadian, mandat yang Tuhan kasih ke manusia itu jelas sekali. Menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bukan untuk merusak dan menghabiskan isinya. Dua kata kerja itu adalah panggilan utama kita. Jadi ini mengubah total cara kita melihat diri kita kan? Kita bukan bosnya. Kita ini penata layan atau steward. Kita ini manajer yang dipercaya oleh sang pemilik sejati buat ngejagain asetnya yang paling berharga, yaitu seluruh ciptaannya. Oke, teologinya keren dan jelas banget kan? Sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya kita menerjemahkan semua ini jadi aksi nyata? Jadi sesuatu yang beneran kita lakuin sehari-hari sebagai seorang pelajar. Aku mau kenalin satu konsep yang keren banget, namanya ibadah ekologis. Maksudnya, ibadah kita itu nggak cuma nyanyi di gereja atau berdoa. Saat kita pungut sampah, saat kita hemat air, saat kita ikut menanam pohon, itu semua bisa jadi bentuk ibadah kita, wujud nyata ketaatan kita kepada Tuhan. Gimana caranya? Gampang banget kok. Kita bisa mulai dari 5 langkah sederhana ini. Pertama, bawa tumbler dan kotak bekal sendiri ke sekolah, itu udah ngebantu banget ngurangin sampah plastik. Kedua, hemat energi. Matiin lampu dan keran air kalau nggak dipakai. Ketiga, ikut kegiatan tanam pohon. Keempat, coba deh pakai transportasi umum atau kalau deket, ya jalan kaki aja.
Dan yang kelima, yang gak kalah penting, jangan jadi pahlawan sendirian, ajak teman-teman dan keluarga buat ikutan. Khususnya di sekolah, ini bisa lebih praktis lagi. Selain bawa bekal, yuk coba belajar pilah sampah. Terus, kita kan punya HP, manfaatin buat belajar, jadi bisa ngurangin pakai kertas. Dan yang paling seru, ajak teman-teman satu geng buat bikin gerakan kecil peduli lingkungan. Percaya deh, tindakan sekecil apapun, kalau dilakuin bareng-bareng, dampaknya bisa jadi besar. Karena pada akhirnya, semua itu kembali ke sini. Merawat ciptaan Tuhan itu adalah cara kita mengekspresikan kasih dan ketaatan kita. Ini adalah cara kita bilang, Tuhan aku sayang sama Engkau. Bukan cuma lewat mulut, tapi lewat perbuatan nyata. Alkitab sendiri bilang di Yakobus, jangan cuma jadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Dan merawat alam adalah salah satu cara paling nyata untuk menjadi pelaku firman. Yuk, kita buktikan iman kita itu hidup lewat aksi. Nah, sebelum kita tutup, aku mau kasih satu tantangan buat kalian. Coba deh pikirin baik-baik. Nggak usah banyak-banyak, cukup satu aja. Satu kebiasaan apa yang mau kamu ubah mulai hari ini? Sebagai komitmen pribadimu untuk jadi penjaga ciptaan Tuhan yang lebih baik. Semoga perbincangan kita hari ini bisa jadi berkat dan mendorong kita semua untuk mulai bertindak ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.